Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepada kami Tuhan untuk sepanjang hari ini yang boleh kami lalui hingga pada malam hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk hadir di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Juga akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Tuhan Evangelis Tuhan Yesus.
Tuhan sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kau yang sudah menjaga ya Tuhan saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam perjalanan ke dalam gereja, ya Tuhan yang sudah menggunakan dengan selamat sehingga kami dapat bersama-sama bersekutu dan beribadah bersama. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya pada waktu kali ini akan menceritakan sebuah firman Tuhan yang saya berikan tema Hari Tuhan. Bapak Ibu, apa yang ada di dalam pikiran ini? Di dalam pikiran kita, ketika kita mendengar istilah Hari Tuhan, apakah itu hari Minggu di mana kita sama-sama beribadah bersama? Bisa jadi, tetapi kali ini yang saya maksud dengan Hari Tuhan bukan sekadar hari Minggu, tetapi hari Tuhan, yaitu hari ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, yaitu hari penghakiman. Saudara, selama sebulan ini di bulan September ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana segala permasalahan dalam kehidupan kita, segala tekanan dalam kehidupan kita itu bisa tetap kita jalani tanpa kehilangan iman. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana hari Tuhan itu dapat membuat perspektif kita terhadap bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan segala permasalahan dan tekanan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membuka kitab kita yang terakhir dari Matius 24 ayat 26 sampai 44. Matius 24 ayat 26 sampai 46. Kita akan membacanya secara pengertian. Saya ayat 36, Bapak Ibu ayat 37, demikian seterusnya sampai ayat 44. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum ayat itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hidup masuk dalam bahtera. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan ke bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan mendatang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak tahu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pada tahun 2014 ada sebuah film yang disebutkan adalah Left Behind. Mungkin di antara kita ada yang tahu. Film ini mengisahkan tentang hari kiamat. Jadi di dalam film ini dikisahkan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang betul-betul serius menurut Tuhan adalah orang yang suatu hari nanti akan mengalami yang namanya exit atau pengantaran. Jadi orang-orang yang setia, tahu-tahu hilang begitu ya, hilang karena sudah jangan juga di surga, dan yang di bumi sisanya adalah orang-orang yang tidak percaya atau orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Maka Bapak Ibu dalam film ini, gitu ya, misalnya ada sebuah pesawat terbang, gitu ya, ada sebuah pesawat terbang dan pilotnya semuanya adalah orang yang sudah taat. Pilotnya diangkat, dan apa yang terjadi dengan pesawatnya? Pesawatnya jatuh. Dan demikian film ini, tiba-tiba orang itu banyak di mana-mana diangkat ke surga, tahu-tahu hanya tinggal baju dan celana saja yang tinggal. Nah, apakah film ini betul-betul secara tepat spesifik mengisahkan, menggambarkan apakah akhir zaman betul-betul seperti itu? Kurang lebih bukan itu yang kita bahas kali ini. Tapi kita tahu ada banyak film yang kurang lebih mirip gitu ya. Beberapa fenomena.
desa di Ponorogo di Jawa Timur itu mereka berbondong-bondong pindah ke kota Malang, katanya masuk berita gitu ya, untuk menghindari kiamat. Saya juga tidak mengerti gitu ya, ini kiamat lokal atau kiamat apa, apakah kiamat ini hanya terjadi di satu kabupaten saja atau bagaimana gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam dunia ini setidaknya dari film-film, dari berita-berita yang kita baca, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa manusia pada dasarnya itu takut menghadapi kematian. Manusia pada dasarnya takut menghadapi kematian dan manusia tidak siap untuk meninggalkan dunia ini dengan segala hal yang bisa menjadi mati. Ada ketakutan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca itu merupakan gambaran dari, kita tahu ketika kita membaca firman Tuhan yang barusan kita baca, kita pasti sudah bisa menebak ini pasti tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua begitu. Tapi Bapak Ibu, apakah ini betul-betul berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Kalau misalnya kita membaca bagian ini pasal ini secara luas, begitu misalnya kita baca di dalam 24 pasal 1 akan dikatakan begini. Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Ini merujuk kepada banyak hal yang berkasa. Lalu Yesus berkata, kalau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Bapak Ibu, di dalam bagian ini ketika kita membaca firman Tuhan yang barusan kita baca, kita akan cepat berpikir ini tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tetapi ketika kita membaca pasal ini secara lebih luas, bagian ini sebenarnya tidak spesifik membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tetapi ini berbicara tentang kejatuhan Yerusalem dan kehancuran bait suci yang kedua pada tahun 70 Masehi. Waktu itu sudah lewat lama sekali. Bapak Ibu, di dalam bagian ini kita sudah tadi melihat gitu ya, misalnya di dalam ayat 37, kalau misalnya ada orang yang berada di dalam ladang, yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggalkan, kalau di rumah yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggalkan. Bapak Ibu, ayat ini tidak bicara spesifik tentang orang yang setia pada Tuhan nanti akan didatangi di surga tidak. Ayat ini berbicara tentang kejadian Yerusalem pada masa itu, karena waktu itu Yerusalem dijajah oleh bangsa lain dan yang diambil itu bukan, maksudnya bukan mereka diangkat ke surga itu, tetapi mereka diambil untuk menjadi tawanan dari bangsa lain. Nah, dan pada masa itu, ketika kehancuran Yerusalem dan kehancuran bait suci tiba, walaupun itu belum kiamat, tetapi Bapak Ibu, orang-orang Yahudi yang ada pada masa itu merasa seolah-olah hari itu sudah menjadi seperti kiamat bagi mereka karena segala bencana yang menimpa mereka. Bapak Ibu, tetapi di dalam bagian ini juga dikatakan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita sudah siap sedia karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak kami duga. Maka Bapak Ibu, di dalam ayat ini sebenarnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya ada dua fakta yang beranda di dalam bagian ini. Yang pertama, utamanya memang ayat ini berbicara tentang kehancuran Yerusalem yang seperti bayang-bayang dari kiamat yang akan datang. Tetapi bagian ini juga menggambarkan sesuatu hal yang lebih besar, yaitu penghakiman yang akan datang. Kehancuran Yerusalem merupakan bentuk penghakiman Tuhan pada masa itu, dan penghakiman Tuhan pada masa itu merujuk pada penghakiman Tuhan yang lebih besar lagi yang akan terjadi pada akhir zaman, yaitu ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Maka bagian ini berbicara tentang kejatuhan Yerusalem dan bayang-bayang dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sekaligus. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah kapan Tuhan Yesus datang kembali? Kapan Tuhan Yesus datang kembali? Ada banyak sekali orang yang meramalkan kapan Tuhan datang berkali-kali, tapi kita tahu semuanya masih
ada yang tahu apakah itu Tuhan datang. Maka dari itu kita diberitahukan supaya kita bisa berjaga-jaga. Bapak Ibu, Injil di dalam bagian ini juga menggambarkan kedatangan hari Tuhan itu seperti Nuh begitu ya, di dalam ayat 37, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian Tuhan berlaku pada kedatangan manusia. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Kita tahu ya, Nuh itu adalah orang yang satu-satunya orang yang saleh di dunia pada masa itu, dan seluruh dunia adalah orang-orang yang fasik dan jahat. Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh karena dia adalah orang yang taat dan Nuh membuat bangsa. Dan ketika Nuh membuat bangsa, dia memberitakan kepada semua orang, bertobatlah dan masuklah ke dalam bangsa kalau kamu mau selamat. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika pada masa itu orang-orang pada zaman Nuh sudah dengar berita bahwa hari Tuhan akan datang, yaitu air baru, hari Tuhan akan datang, tetapi orang-orang tidak mendengarkannya. Mereka mungkin ada sekedar takut sedikit, tapi kembali lagi ke pola hidup yang lama begitu ya. Mereka akan dengar takut sebentar, tapi ya sudah kembali lagi begitu ya. Nah, di dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan hari Tuhan nanti itu kurang lebih akan seperti ini, seperti halnya zaman Nuh, ketika firman Tuhan sudah diberitakan, kedatangan Tuhan sudah dekat, tetapi banyak orang tetap saja tidak mengindahkannya atau bahkan tetap mengacungkannya. Padahal sudah disuruh berjaga-jaga dalam bagian ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kami tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Nah, Bapak Ibu, di dalam bagian ini kata berjaga-jaga di dalam bahasa aslinya itu memakai kata grebolete, atau di dalam kalau kita lihat bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani itu menggunakan present imperatif aktif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini bukan perintah untuk berjaga-jaga, itu bukan perintah yang harus kita lakukan lalu ketika kita sudah melakukannya selesai begitu ya. Perintah untuk berjaga-jaga merupakan perintah yang terus-menerus. Ada sebuah proses yang terus-menerus ya. Proses yang kita lakukan, yang ketika kita lakukan bukan berarti sudah selesai, tapi kita perlu terus melakukannya. Itulah berjaga-jaga. Kita perlu senantiasa berjaga-jaga. Kenapa kita perlu senantiasa berjaga-jaga Bapak Ibu? Karena di dalam bagian ini dikatakan hari Tuhan tidak tahu siapa yang akan datang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Menanyakan adalah kenapa Tuhan tidak memberitahukan kapan Dia akan datang? Kan kalau misalnya Tuhan memberitahukan kapan Dia akan datang, rasanya akan lebih enak begitu ya. Kita bisa lebih mempersiapkan diri. Oh, nanti Tuhan Yesus datang tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Kita bisa lebih mempersiapkan waktu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, mengapa Bapak Ibu? Mengapa Tuhan sengaja tidak memberitahukan kapan Dia datang kepada dunia? Karena Dia mau relasi kita kepada Tuhan adalah relasi yang otentik. Bapak Ibu, kalau misalnya Tuhan sudah memberitahukan terlebih dahulu kapan Dia akan datang, berarti nanti kita akan berdoa nanti. Oh, Tuhan nanti datangnya tanggal segini. Kalau dulu saya berdoa nanti. Nah, itu bukan pertobatan yang sejati. Itu pertobatan yang bukan didasarkan pada kasih, bukan pertobatan yang didasarkan pada ketulusan, tetapi pertobatan yang didasarkan pada rasa takut. Karena saya tidak mau masuk neraka, saya tidak mau binasa, maka nanti saya berdoa. Tapi Tuhan tidak demikian. Mengapa kita disuruh berjaga-jaga? Mengapa Tuhan tidak memberitahukan kepada kita kapan Dia datang? Karena supaya relasi kita kepada Tuhan adalah relasi yang otentik, berdasarkan kasih, bukan berdasarkan rasa takut. Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang menarik begitu ya, dari seorang tokoh Katolik yang namanya Fransiskus Assisi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar begitu ya. Beliau adalah seorang tokoh Katolik. Bapak Ibu, di dalam kisah ini suatu hari dikisahkan ada seorang yang datang kepada Fransiskus Assisi ini. Dia adalah seorang yang takut begitu ya, dia takut mengalami kematian, tidak takut hari kiamat. Dan ketika orang ini datang kepada Fransiskus, dia bertanya kepada Fransiskus ini. Dia bertanya kepada Fransiskus ini, apa yang kamu lakukan kalau seandainya
besok datang. Apa yang kau lakukan seandainya besok sudah hari kiamat, Tuhan sudah datang? Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya pada setiap kita ditanyakan pertanyaan seperti ini, apa yang ada di dalam benak kita? Apa jawaban kita? Seandainya besok kiamat, seandainya besok Tuhan sudah datang, ya kita sudah meninggal. Harta benda kita, keluarga kita, semuanya ya sudah akan hilang. Uang kita semuanya tidak ada yang berarti lagi. Tidak ada hal-hal yang berarti lagi. Karena besok hari kiamat kita sudah kehilangan ya nyawa kita, harta kita. Apa yang kita lakukan kalau besok hari kiamat? Pertanyaan ini ditanyakan kepada Kristus Asisi. Bapak Ibu, apa yang ada kira-kira yang menjadi jawaban kita ketika pertanyaan ini ditanyakan secara pribadi kepada kita? Mungkin biarkan kita ada yang menjawab, oh, saya akan menjual segala harta saya. Kalau misalnya besok sudah pasti begitu ya, bukan puasa, betul-betul pasti pada sudah datang, saya mungkin akan jual seluruh harta saya akan berikan kepada orang miskin. Ya karena orang lagi besok Tuhan sudah datang. Oh mungkin ketika saya jual semua harta saya akan berdoa, berpuasa, saya tidak akan melakukan apa-apa yang saya akan betul-betul berdoa kalau Tuhan betul-betul datang besok. Mungkin kira-kira jawaban sebagian besar akan seperti itu, betul ya Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika Fransiskus Asisi ditanya pertanyaan seperti ini, apa jawabannya? Fransiskus Asisi ini adalah seorang yang sederhana. Dia senang sekali pergi ke taman dan untuk sekadar berkebun, mencabuli lalang dan sebagainya. Nah, ketika pertanyaan ini ditanya kepadanya, Fransiskus Asisi hanya menjawab begini: kalau Tuhan datang besok, apa yang saya akan lakukan? Saya akan tetap melakukan aktivitas saya seperti biasa. Saya akan pergi ke taman saya akan mencabut di lalang, saya akan berkebun, ya seperti biasa. Bedanya dengan hati yang lebih sukacita, karena saya tahu Tuhan akan datang dan Dia akan menjemput saya pulang ke rumahnya. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah refleksi yang begitu dalam. Karena dari sini kita bisa melihat sebuah kesimpulan yang mendasar. Bagi orang fasik, hari Tuhan merupakan hari yang penuh dengan malapetaka. Bagi orang fasik, hari Tuhan adalah hari bencana. Tapi bagi orang-orang yang suci hatinya, bagi orang-orang yang saleh, bagi orang yang dekat dengan Tuhan, hari Tuhan merupakan hari yang paling penuh dengan sukacita. Karena hari itu hari yang kita nanti-nantikan, pengharapan kita akan memasuki hidup yang kekal, akhirnya segera terrealisasikan. Bapak Ibu, di dalam Filipi 1, Paulus juga pernah berkata, dia pernah menuliskan di dalam Filipi, ada surat yang ditulis ketika dia di dalam penjara. Paulus pernah berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, Paulus dengan tegas berkata begitu ya. Di dalam bagian ini, Paulus secara jujur dia mengatakan, hidup itu adalah Kristus, tetapi mati adalah keuntungan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang dikatakan jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bapak Ibu, kalau saya kita tanya Paulus begitu ya, kamu mau hidup atau mau mati? Paulus ada jawab, sebenarnya kita yang mau hidup atau mau mati ya mau mati aja sih. Kenapa? Karena di dunia ini hidup menderita, masalah ada kamu tubi-tubi, nggak selesai. Kalau mati masuk surga dan keuntungan kan enak, udah bahagia selama-lamanya. Apa sih yang mau bicara di dunia ini? Ya kalau dibilang mau hidup atau mati, Paulus akan jawab ya, aku mau mati aja sebenarnya. Tapi kalau mati saya bertemu dengan Kristus. Tetapi dia memang begitu, memang maunya begitu. Tetapi dikatakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Dia memilih untuk mati sebenarnya enak, tapi dia mengatakan lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Bapak Ibu, Paulus menantikan kedatangan Tuhan, dia menantikan hari Tuhan, tetapi dia sadar lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena dia tahu tugasnya selama di dunia belum selesai. Dia tahu pada kesudahan yang nanti dia akan menikmati kemuliaan Tuhan selama-lamanya di dalam surga. Dia tahu upah yang akan dia terima di dalam surga. Dan itulah sukacita dia
sukacita yang tidak dapat direnggut oleh setiap permasalahan tekanan apapun yang terjadi dalam kehidupan. Bahwa di dalam kehidupan terjadi berbagai penderitaan, masalah, tekanan apapun, seberat apapun itu, dia punya pegangan, dia punya pengharapan yang pasti bahwa suatu hari nanti dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan karena pengharapan itulah dia tidak pernah kehilangan sukacitanya. Apapun yang dia harus jalani, panggilan dia di dunia itu, dia tetap jalani karena dia sadar panggilan dia dan dia sadar pengharapan dia. Dia tidak takut kepada kematian, justru kematian merupakan hal yang dia nanti-nantikan. Karena itulah pengharapan yang tetap bisa diwujudkan. Di dalam Yesus sampai juga dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut yang tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu, orang yang takut dengan kematian, takut dengan hari kiamat, takut dengan hari pidana Tuhan, orang-orang yang takut dengan demikian mungkin di dalam hatinya masih ada ketakutan. Kenapa? Karena orang itu sadar mungkin dosanya masih banyak, belum sempat bertobat, dia tidak yakin dengan keselamatan yang dia tidak betul-betul yakin bahwa dia sudah mau Tuhan. Tetapi orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan, orang yang hatinya dipenuhi, diliputi oleh kasih Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak takut dengan apapun. Tidak ada ketakutan apapun yang dapat merenggut sukacita di dalam hidupnya, karena dia tahu kasih Tuhan yang ada di dalam hidupnya itu sempurna. Di dalam Roma ayat 22 juga dikatakan bahwa segala makhluk yang ada di dalam dunia, baik itu anak-anak Tuhan atau baik itu orang fasik, begitu semuanya sama-sama mengalami yang namanya penderitaan, masalah, tekanan dan sebagainya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sumber Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil kita menantikan kedatangan kita sebagai anak, yaitu pembebasan kita. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab, ayat-ayat yang menyatakan di dalam dunia, justru memang di dalam dunia kita memiliki banyak hal, tetapi kita juga merasakan sakit, menderita banyak hal. Dan pengharapan kita sebagai orang-orang Kristen justru ada ketika hari Tuhan kita, yaitu pengangkatan kita, pembebasan kita, hari Tuhan. Itulah hari Tuhan. Ketika hari itu dikatakan, itulah pembebasan kita. Bahkan Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita, di dalam Alkitab, di dalam kitab terakhir, di dalam pasal terakhir, dan di dalam ayat terakhir, pokoknya kalau yang paling terakhir di dalam Alkitab, penutup Alkitab, itu yaitu di dalam 22 ayat 20-21 dikatakan begini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, kenapa Alkitab terakhir itu isinya ayat ini? Bapak Ibu, ayat ini merupakan seruan pengharapan supaya sebenarnya semakin cepat Tuhan datang, semakin baik. Semakin cepat Tuhan datang, semakin baik. Karena sebagai orang Kristen, apa lagi yang kita harapkan di dunia ini selain kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga? Bagaimana caranya kita menerima janji Tuhan akan hidup yang kekal kalau Tuhan belum datang? Bagaimana caranya kita menikmati hari itu? Saudara, di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan permasalahan, kita memiliki pengharapan terbesar bahwa Tuhan akan datang kembali untuk membawa kita ke dalam dunia. Di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan permasalahan, kita memiliki pengharapan terbesar bahwa Tuhan akan datang kembali untuk membawa kita ke dalam hidup kita. Hari kedatangan Tuhan yang kedua bukanlah hari malapetaka, melainkan hari yang penuh sukacita bagi yang percaya, karena pada hari itulah segala yang mata kita akan dihapus dan kita akan menikmati Tuhan sampai selama-lamanya.
responi sekarang. Bukan ketika firman Tuhan itu dibenarkan satu lawan, kita perlu meresponi firman Tuhan untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga senantiasa dalam arti untuk kita perlu senantiasa menjaga relasi kita dekat dengan Tuhan. Kita perlu senantiasa dekat dengan Tuhan. Entah kita di dalam susah, entah kita di dalam susah, di dalam senang, di dalam suka maupun duka, kita perlu senantiasa dekat dengan Tuhan. Kita perlu punya senantiasa relasi yang dekat dengan Tuhan, supaya kapanpun Tuhan datang, Tuhan tidak mendapati kita sedang lalai. Maka perintah Tuhan adalah supaya kita berjaga-jaga, supaya relasi kita kepada Tuhan adalah relasi yang betul-betul otentik, yang didasari kasih, bukan ketakutan. Panggilan ini merupakan panggilan bagi setiap kita. Maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita masih dalam kata lain masih hidup begitu ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan untuk berjaga-jaga, maka mari kita pergunakan waktu kita yang ada selagi masih ada waktu. Kiranya di dalam firman kita Tuhan dapat kita senantiasa tetap setia. Ketika Tuhan datang, kiranya setiap kita Tuhan boleh dapat kita ada di dalam keadaan yang tetap setia. Amin, Bapak Ibu. Amin, Tuhan kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami lihat. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami. Engkau adalah penebus dan raja kami yang begitu mengasihi kami. Engkau rela menjadi rendah, menjadi sama seperti ciptaan, menjadi sama seperti manusia, bahkan mati bagi kami. Tetapi kami bersyukur Engkau juga adalah Allah yang bangkit bagi kami. Dan ketika Engkau bangkit ya Tuhan, Engkau juga adalah Allah yang tetap mempertahankan kemanusiaan itu di dalam dirimu. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau naik ke surga sebagai manusia. Engkau rela tetap menjadi manusia, bahkan ketika Engkau kembali ke dalam surga. Terima kasih Tuhan buat kerendahan hati dan cinta-Mu bagi setiap kami. Dan karena kami mengenal bahwa kami adalah Allah yang begitu mengasihi kami, maka dengan senang hati kami menanti-nantikan kedatangan Tuhan kami yang mulia sedemikian. Terima kasih Tuhan, tolong kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia, terus dekat pada Tuhan, sehingga ketika hari Engkau datang tetap setia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengarkan pada malam hari ini boleh menjadi berkat di dalam hidup kita. Amin. Baiklah, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan ujian betapa hatiku. Amin.
serta persekutuan dengan Roh Kudus dan menyertai, menolong, dan memberkati kita sekalian mulai saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Tuhan Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Ya, sungguh bersyukur kita boleh sama-sama terus beribadah, bersekutu di dalam Tuhan melalui gerejanya GBI Indonesia Selatan. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang boleh terus setia dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk seluruh yang sudah melayani ya di Leader. Dan juga Silvi, Bapak Yanatan, terima kasih untuk firmannya, dan juga Desi dan Keris yang ada di atas, dan seluruh tim yang mempersiapkan semuanya. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati saudara semua. Baik, ada beberapa pengumuman yang ada dikasih oleh Tuhan bagi seluruh kita yang rindu melayani, yang kiranya boleh hubungi jemaat yang melayani di gereja kita, boleh hubungi Pak Filemon, boleh hubungi saya juga ya, atau juga Pak Tani untuk kita sama-sama mempersiapkan diri untuk melayani di gereja Tuhan. Kemudian besok, maksud saya yang ketiga, bagi jemaat yang ingin mengikuti kebersamaan tahun depan ada biaya 600.000. Ini kita akan berkeliling Parapat ya. Jadi memang biayanya cukup besar. Oleh sebab itu kami memikirkan untuk siapa yang mau ikut boleh melakukan cicilan gitu ya, membuat cicilan kepada IPBK. Jadi nanti di hari H tidak terlalu berat lagi. Kemudian besok akan berlangsung pemberkatan pernikahan David dan Fiona. Ya, mari kita semua biar kita bisa hadir bersama-sama jam 9 pagi di gereja kita. Ya, kita hadir bersama-sama sebagai doa kita, harapan kita, dan dukungan kita. Atau bagi yang mau juga ya untuk hadir dalam resepsi di gedung Sahabat ini, ya di gedung Sahabat Berata, boleh datang ya jam 6 ya, jam 6 sore sudah dibuka ya, boleh datang bersama-sama. Kemudian ya bagi Bapak Ibu yang keluarganya, anak atau saudara keluarga yang rindu dibaptis di gereja kita, boleh hubungi saya atau juga Pak Tani biar kita sama-sama belajar untuk katekisasinya. Kemudian Minggu Budaya pada tanggal 19 Oktober, budayanya budaya Nusantara. Tapi kita sama-sama akan mengenakan baju berdasarkan budaya kita sendiri ya. Mungkin ada yang mau pakai ulos, ada yang mau pakai songket atau pakai kebaya, silakan ya, siapa tahu ya. Kita mungkin dekornya tidak gimana-gimana, suasana tidak gimana-mana, tapi baju kita bisa menjadi dekorasi yang indah. Amin. Ya, bisa menjadi ini rupanya orang Barat Allah. Ini rupanya orang Chinese dari Taipei. Aku nggak tahu lah mana bedanya Chinese Taipei orang itu. Nggak tahu. Jadi mari kita bisa saling mengenal, untuk saling mengerti dan memahami satu dengan yang lainnya melalui Minggu Budaya pada tanggal 19 Oktober. Bagi yang mau ya, bagi yang pengen ya biasa-biasa saja ya terserah, bebas, nanti boleh pakai batik atau
Kemudian Bapak Ibu sekalian, mari kita hadir juga dalam konser Kamis malam ini jam 19.30. Puji Tuhan ya, kemarin betapa sukacitanya dalam persekutuan doa bisa hadir 15 orang ya. Itu artinya hampir setengah dari jemaat yang biasa hadir di gereja kita itu datang ya. Jemaat dikasih oleh Tuhan salah satu indikator gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh itu adalah jemaat yang berdoa. Jemaat yang berdoa. Jadi mari kita percaya, kita rindu gereja kita bertumbuh, kita rindu pribadi kita juga bisa bertumbuh. Mari kita datang persekutuan doa, datang juga ke konser kita pada setiap minggu depan Kamis ini jam 19.30. Kemudian bagi jemaat minggu didoakan secara pribadi atau pergumulan ada yang disampaikan oleh saya, ya oleh saya apapun yang Bapak Ibu alami, hubungi saya sebisa kami, membantu Tuhan bisa juga nyata akan melakukan yang terbaik ya di dalam pelayanan di dalam gereja kita. Kemudian mari kita hadir juga di dalam doa Rabu yang di Gesmani Media jam 19.30. Kemudian Senin ini ya Bu ya. Biar kita Senin depan ya PWP. Oh Senin sekali lagi ada PWP. Ya itu saja, mungkin boleh perhatikan juga yang melayani minggu depan tanggal 5 Oktober itu ada liturgis di Lince. Nah, buat saya musiknya ini nanti diatur kembali. Kemudian singlenya Jisuweti, Sornose dan penyambut Pak Mari. Ya demikian sampai di laporan keuangan kita boleh perhatikan Bapak Ibu sekalian. Demikian, ada tambahan kira-kira Pak? Tidak ada. Oh iya satu. Minggu depan kita akan rapat panitia Natal. Ya minggu depan habis kebaktian umum kita rapat panitia Natal, melihat sampai progres di mana dan apa rencana-rencana kita ke depan untuk perayaan Natal. Oke, harap bisa mempersiapkan diri. Demikian warta pada malam hari ini. Mari kita salami samping kiri kanan kita dan kita terus doakan juga pernikahan David juga Fiona kita boleh terus Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sampai luar biasa. Biasa uji Tuhan, uji Tuhan. Kakak, please. Badai kan? Ini belum bantu. Hujan ya. Ini belum bantu begini. Tidur dulu. Serah bentar ya. Pak. Sampai ketemu besok semangat. Oh boleh. Mau ini kan? Oh iya. Maksudku semester iya, karena pangkengnya ya Pak.
Tergantung orangnya. Lagunya ini cuma 3. Yang keempat Bong Suvero.